Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. أما بعد, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang merupakan sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi. Setelah kita melaksanakan fardu subuh berjamaah, kita duduk sejenak membaca dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beribadah, kita bisa menjalankan agama ini dengan benar sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada keluarga beliau, anak keturunannya, kemudian para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa demi tegaknya agama yang mulia, serta kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kemudian tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kepada orang tua kita, ibu bapa kita yang telah mengajari kita, yang membimbing kita dan membesarkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka. Kemudian untuk para pendidik kita, para guru yang telah mengajarkan kita, memberikan manfaat dan banyak ilmu kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah tinggikan derajat mereka pula di sisinya, serta Allah berkahi anak dan keturunan mereka. Ikhwani wa akhwati fid din, kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, sampai pada pembahasan Ad-Darsus Tsani Asyar, pelajaran yang ke-12 tentang syurutul wudu, syarat wudu. Al-wudu dalam bahasa Arab dengan fathul waw itu adalah al-ma alladhi yutawadda'u bihi, adalah air yang digunakan untuk berwudu, itu wadu ya, bi fathil waw wadu. Adapun wudu bi dhammi, dengan didhammahkan, af'alul wudu itu adalah perbuatan ya, itu adalah perbuatan. Dan adapun secara syar'i, para ulama mengatakan wa isti'malu ma'in tahur ala a'dha'i qad bayyanaha wa syar'ahu Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa wudu itu adalah menggunakan air yang suci ya, yang kita basuh anggota wudu kita yang telah dijelaskan, yang telah ditetapkan oleh syariat ya, yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka wudu merupakan salah satu amalan yang sangat mulia dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuhafizul wudu illal mu'min, wudu itu tidaklah bisa dijaga kecuali oleh orang-orang yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia menjaga wudunya, ketika dia menjaga kesucian dirinya, maka itu dalam keadaan iman yang sempurna. Karena tidak mungkin perbuatan itu dijaga, dilaksanakan kecuali mereka orang-orang yang sempurna imannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di antara perbuatan yang bisa mengangkat derajat kita dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita apa? Isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan wudu kita, ya. Apalagi pada saat-saat yang sangat kita tidak ingin wudu. Musim dingin atau di kita musim hujan, tapi pada saat-saat tersebut dia tetap menjaga wudu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampunkan dosa-dosanya. Bahkan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dengan tetesan terakhir dari air wudu yang menempel, yang mengalir dari anggota tubuh kita, dari kuku, dari jemari-jemari kita, itu akan mengalir pula dosa-dosa kita. Ikhwani, dengan cara berwudu, ya, kita akan mendapatkan ampunan, bahkan kita akan menggugurkan dosa-dosa yang dibuat oleh anggota tubuh kita. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya, mata kita berzina, lisan kita berzina, telinga kita berzina. Itu bisa semua kita hapus dosa-dosa daripada anggota tubuh kita dengan cara kita berwudu. Oleh karenanya, mari kita sempurnakan wudu kita jaga, ya, syariat ini dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, apa saja yang menjadi syaratnya? Yang pertama adalah al-Islam, ya. Muslim, ya, dia mesti, ya, menjadi seorang muslim. Yang kedua, ini Islam sudah kita jelaskan dulu, ya. Kedua, al-aqal, dia mesti berakal, karena itu adalah orang berakal dibebankan padanya syariat. Orang yang tidak berakal itu tidak wajib baginya syariat, artinya terbebas padanya syariat. Yang ketiga adalah al-mumayyiz, tamyiz, ya. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, ditetapkan oleh para ulama bahwa usia tamyiz lebih kurang di awal usia 7 tahun. Ya, kemudian an-niyah, ya. An-niyat menjadi syarat wudu. Kenapa? Karena niat adalah sesuatu yang akan menentukan pekerjaan kita. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, niat, kata para ulama, syartun fi jami'il a'mal. Ya, syartun fi jami'il a'mal. Apa itu niat? Azmul qalbi ala fi'lil wudu' imtithalan li amrillahi tabaraka wa ta'ala wa rasulih. Ya, tekad daripada hati kita, keinginan hati kita, ya, untuk mengerjakan perbuatan itu adalah niat, ya. Menjalankan perintah Allah dan Rasul. Waqal wa la yushra' at-talaffuz biha, dan tidak disyariatkan kita at-talaffuz, ya, melafazkan. Bal at-talaffuz biha bid'ah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, mahallun niyatil qalb dunal lisan. Tempat niat itu adalah hati, bukan pada lisan. Bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'i al-ibadat. Dan ini sepakatan kaum muslimin, ya, para imam-imam, para ulama, ya, dari kaum muslimin di dalam seluruh ibadah. Ada beberapa ibadah kemarin yang sudah kita sebutkan yang memang Nabi melakukan dan melaksanakannya. Contoh apa kemarin? Ketika kita niat umrah atau haji, itu ketika sampai di miqat, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan misalnya, atau labbaik Allahumma hajjan. Itu memang ditalafuzkan, diucapkan. Seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khudhu anni
manasikakum, ambillah tata cara ibadahku dari pelaksanaan yang telah dicontohkan Nabi SAW. Ambil darinya. Nah, ini penekanan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa mahallun niyati mana? Al-qalb wa duna lisan, kata beliau. Bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Ini Islam berakal tamyiz niyah. Artinya bahwa niat itu harus disertai, ya, ketika kita perbuatan kita berwudu itu kita mulai dan kita berniat untuk melaksanakan berwudu untuk mengangkat hadas kecil kita. Kemudian dengan terputusnya, ya, niat kita, maka itu tidak sah. Artinya bahwa ketika kita berniat, maka jadikan sesuatu lillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian istinja atau istizmar qabla, kita beristinja dulu. Ya, istinja izalatul kharij minas sabilaini bil ma'. Kita istinja itu membersihkan kotoran-kotoran kita yang keluar dari dua jalur atau dua jalan dengan air, atau juga dengan istijmar. Nah, ini berbeda ini, ya, istinja dengan istijmar. Istijmar adalah izalatul kharij minas sabilaini bil ahjar wa nahwiha. Yang membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan dengan batu atau sejenisnya. Nah, tentu ini kita, ya, subhanallah, kita sejak dalam syariat ini sejak kecil kita diajarkan, disampaikan kepada kita, dicontohkan, bahkan yang kita laksanakan adalah dengan istinja. Ya, kita membersihkan dengan dengan air. Nah, fayajibu ala man qada hajatahu aw istanjiya aw istazmara qabla al-ba'di bil wudu'. Orang yang sudah, ya, qada al-hajat, melaksanakan, ya, membuang kotorannya, maka hendaklah dia membersihkan dengan cara membersihkan dengan air atau dengan batu atau sejenis sebelum dia berwudu. Amma idza kana lam yaqdi hajatahu, namun ketika seseorang di saat dia ingin berwudu, dia tidak buang hajat atau buang air kecil misalnya, walam yakhruj min sabilihi syai', tidak ada yang keluar, fala yushtarat ay yastanjiya aw yastajmira kama yadhunnuhu ba'dun nas. Maka itu tidak disunnahkan atau tidak disyaratkan. Jadi tidak mesti, ya, istinja sama istizmar apabila terjadi, ya, seseorang mengeluarkan hajatnya atau dia membuang membuang atau mengeluarkan air kencing dan seterusnya. Jadi istinja dan istizmar kapan? Kalau itu memang diperlukan. Kemudian di antara syarat berikutnya wa tuhuriyatu ma wa ibahatu, ya, air yang digunakan suci, ya, dan boleh digunakan, gitu, ya. Karena ada air yang sudah tidak suci. Fala yajuzul wudu bil ma'in najis, tidak boleh kita berwudu dengan air yang kotor, yang tercampur dengan najis. Jelas, ya? Maka ini perlu diperhatikan. Bal yajibul wudu bil ma'it tahur, maka wajib berwudu dengan air yang suci. Wala yajuzul wudu bil ma'al maghdub wal ma'al masruq, ya, al maghsub wal masruq. Tidak boleh kita menggunakan wudu dengan cara dengan air yang dicuri. Ada air yang dicuri, ya, bisa jadi terjadi, ya, mungkin dilarang, tidak boleh menggunakan, tapi digunakan juga, ya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, gitu, ya. Jadi bersih, suci air yang kita gunakan untuk berwudu tersebut, pastikan itu, pastikan. Nah, ini memang kita berhati-hati betul, jangan sampai, ya, kita menggunakan air yang tercampur dengan najis. Wa izalatu ma yumna wusuluhu ilal basyrah. Nah, di samping kita menggunakan air yang bersih, di antara syarat berikutnya adalah menghilangkan seluruh hal yang
menghalangi sampainya air ke kulit. Apa biasanya itu? Hah? Hah? Apa biasanya? Yang bisa apa tuh Pak Yogi? Cat. Nah, ya kalau misalnya kita lagi ngecat gitu kan, dan dicat di tangan kita banyak, ya bersihkan dulu itu. Apa kira-kira lagi? Hah? Thinner itu nggak bisa itu kalau nempel di sini. Apa saja yang bisa menghalangi air itu sampai ke kulit kita, maka itu dibuang. Misalnya untuk akhwat, hal yang digunakan di kuku itu ya, itu dibuang betul. Yang ngecat kukunya dan seterusnya, maka bersihkan itu semuanya. Itu syarat ya, syarat yang mesti dilakukan. Ya. Fayajibu izalatu ma yumna wusulul ma' ila al-basharah atau ila al-basharah liyahsul al-isbagh al-ma'mur bih, agar sempurna sampai pada tingkat sempurna wudu kita. Wa mimma yumna usul ma' al-asbagh allati laha jurima wal ajin wa ghaira, dan seterusnya macam-macam bentuknya ya. Kemudian wa dukhulu waqti shalah fi haqqi man hadatsahu daim, di masuknya waktu salat bagi orang yang memiliki hadas yang tidak putus. Jadi gini, kalau kita ya, berwudu kapan saja boleh, apalagi kalau seandainya wudu kita ini, misalnya antum wudu bisa 1 jam sebelum salat zuhur, ya silakan, masih dalam keadaan suci antum wudu untuk merafa'ul hadas dan bisa untuk salat. Tapi bagi orang yang memiliki penyakit salsil baul, orang yang misalnya apa itu ya, penyakit yang kencingnya nggak putus-putus itu. Kan ada orang begitu ya, orang yang buang air kecilnya itu tidak bisa tertahan begitu. Tidak bisa tertahan, maka orang yang seperti ini, maka ketika ingin sholat dia mesti wudu walaupun sudah wudu, atau mesti kencingnya keluar terus. Kan begitu ya? Sama dengan orang yang istihadhah misalnya, orang yang ada penyakit istihadhah dan dia tidak bisa ditahan. Maka orang yang seperti ini, hukum bagi dia adalah sebelum dia sholat mesti wudu, walaupun setelah wudu apa? Kencingnya tetap keluar atau darahnya tetap keluar. Jelas ya? Ini seperti yang dikatakan oleh Fatimah binti Abi Hubaysh dengan mengatakan wa tawadda'i likulli salatin. Nabi mengatakan wudu'lah setiap kali salat. Dan Nabi mengatakan kepada orang yang memiliki darah istihadhah, wa tatawadda' inda kulli salatin. Berwudu'lah pada setiap kali salat. Di bagi orang yang punya hadas terus, maka dia mesti berwudu saat dia ingin salat tersebut. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan syarat-syarat wudu mesti kita jaga dan mesti kita laksanakan. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita dan Allah jaga kita bersama, dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan menjaga syariat yang mulia ini. InsyaAllah akan kita bahas pada pelajaran yang ke-13 tentang furudul wudu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.